Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum wa jahada fi sabilihi wa syari'atihi wa man da'a bida'watihi wa man sana bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan, kita ubah lagi polanya ya. Jadi sekarang habis maghrib tilawah satu orang, gantian besok ganti lagi, kemudian kita tadabbur ayatnya sedikit, lanjut dengan baca kitab Syama'il. Nanti pada subuh baru kita tadarusan ya. Tadi Khalifah yang baca satu ain. Ini ayatnya bagus banget. Ayatnya banyak sekali bicara tentang tanda-tanda kekuasaan Allah yang jadi pelajaran buat kita. Adab majelisnya dong. Dari ayat awal di Khalifah baca tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alam tara ila rabbika. Lagi-lagi Allah sebut pakai alam tara. Kata Allah, tidakkah kalian memperhatikan? Jadi kalau tidakkah kalian memperhatikan pakai alam tara, ara itu pakai mata. Jadi memperhatikannya pakai mata. Kita ngambil pelajaran dari apa yang kita lihat, satu. Yang kedua, berarti pelajaran itu benar-benar terpampang gitu. Nyata, jelas, nggak samar. Nggak perlu dicari-cari, dia kelihatan. Itu pelajaran. Maka kalau ada orang yang nggak ngambil pelajaran dari apa yang kelihatan jelas di depan matanya, itu termasuk seburuk-buruk manusia. Allah katakan, alam tara ila rabbika, tidakkah kalian memperhatikan ila rabbika kaifa maddal dhilla walau syaa la ja'alahu sakinan. Tidakkah engkau memperhatikan penciptaan Tuhanmu, artinya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana proses penciptaan Allah, bagaimana dia memanjangkan dan memendekkan bayang-bayang. Tuh. Benar nggak? Bayangan kita kan ada saatnya panjang, ada saatnya pendek kan? Panjang ketika pagi dan sore. Kalau matahari di timur atau di barat tuh panjang. Kenapa panjang? Karena mataharinya dari samping. Ini orang samping, maka dia jadi panjang bayangan. Tapi makin ke atas bayangannya jadi pendek gitu. Ya, makin ke atas mataharinya. Itu Allah sebut tuh. Artinya apa? Kan kita lihat. Ya kan? Mataharinya kita lihat, bayangannya panjang dan bayangannya pendek kita juga lihat pakai mata kita kan? Iya enggak? Kita lihat pakai mata kita. Sederhana Allah kasih perumpamaan. Dan sekiranya dia menghendaki, kata Allah, summa ja'alna syamsa 'alaihi dalila. Kalau seandainya Allah menghendaki, maka bayang-bayang itu tetap, kemudian Allah jadikan matahari itu sebagai petunjuk. Kalau Allah mau, bayang-bayang itu dibikin tetap. Nah, kalau bayang-bayangnya tetap panjang gitu, berarti mataharinya nggak pernah pindah kan? Di situ aja mataharinya. Kalau mataharinya di situ berarti apa? Kalau pagi terus, nggak ada siang, nggak ada malam. Coba gimana rasanya? Kerja terus. Atau Allah bikin pendek terus bayangannya, berarti mataharinya di atas terus. Ya, tengah hari terik terus. Gimana rasanya? Dan Allah katakan di ujungnya tadi, summa ja'alna syamsa 'alaihi dalila, dan maka Allah menjadikan matahari itu sebagai dalila, sebagai petunjuk. Petunjuk apa? Macam-macam. Ya, petunjuk arah. Matahari terbit di timur, maka kalau kita lihat matahari pagi, oh itu berarti arah timur. Terbenam di barat, oh berarti sana arah barat. Tuh. Matahari juga petunjuk bagi apa? Petunjuk bagi pagi, siang, dan malam. Petunjuk bagi terang maupun gelap.
Karena siang bisa aja gelap ketika mataharinya ketutup awan. Seperti itu. Lalu kemudian ya, di ayat berikutnya Allah katakan summa qabadnahu ilaina qabdan yasira. Kemudian kami menarik bayang-bayang itu kepada kami sedikit demi sedikit. Maksudnya apa? Ya kan matahari seiring pelan-pelan dia akan terbenam kan? Karena Nabi bilang adab majelisnya. Matahari kan pelan-pelan akan terbenam. Nah, ketika terbenam maka bayangannya makin lama makin hilang. Karena bayangan itu tercipta karena ada cahaya. Ketika nggak ada cahaya nggak ada bayang-bayang. Lalu Allah katakan lagi, wa huwal ladzi ja'ala lakumul laila libasan wan nauma subatan wa ja'ala an-nahara nusyura. Dan Allah lah yang menjadikan wahwa, dialah Allah allazi yang ja'ala lakumul laila, menjadikan bagi kamu manusia ya kan, malam hari libasan sebagai pakaian, wan nauma subatan, yang dengannya kalian tidur dan istirahat. Tuh Allah udah jelasin nak. Malam itu dijadikan sebagai pakaian. Kalau diterjemahin kadang disebut sebagai selimut. Kalau sebagai selimut berarti kan waktunya tidur. Makanya Allah bilang subatan wan nauman subatan. Wan nauma subatan. Untuk naum tidur dan istirahat. Allah tetapinnya gitu, malam buat tidur dan istirahat, bukan buat yang lain. Kalau ada orang malam malah dia nggak tidur nggak istirahat, berarti dia bertentangan dengan sunnatullah. Kalau udah bertentangan dengan sunnatullah, pasti ada dampak nggak baiknya. Wa ja'alan nahara nusyura, dan Allah menjadikan siang, ya kan, nusyura, sebagai untuk tempat kita bangkit dan berusaha. Ya, artinya bangun dari tidur dan kemudian bekerja di waktu siang. Bekerja itu di waktu siang. Kalau malam istirahat, jangan dibalik. Ya, malam kerja, siang istirahat. Enggak boleh begitu. Lalu Allah katakan lagi, wa huwallazi arsala ar-riyaha busyra baina yaday rahmatih wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Kata Allah, dan dialah juga yang menjadikan malam untukmu sebagai dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya, yaitu hujan, dan kami turunkan dari langit air yang sangat bersih. Kalau mau hujan kan angin dulu kan, ada angin yang bertiup. Jadi angin itu pembawa kabar gembira. Kabar gembiranya apa? Hujan akan turun. Kenapa hujan itu adalah kabar gembira? Karena hujan itu adalah rahmat dari Allah. Jadi hujan itu rahmat. Hujan itu bukan sesuatu yang buruk. Hujan itu rahmat dari Allah. Ya. Kan jelas tuh kita perhatiin kan. Kalau mau hujan ada angin itu kenceng kan. Oh, tanda mau hujan. Lalu dari hujan itu Allah turunkan air, kata Allah. Ya. Minas samaa'i ma'an tahura. Ya, Allah turunkan air yang sangat bersih. Ya kan? Ma itu air, tahura itu bersih. Air yang bersih, yang suci. Makanya air hujan boleh dipakai untuk berwudu karena dia tahura, dia suci. Ya. Tuh. Kalau dulu Abi gitu waktu kecil nah. Kalau pas hujan manfaatin buat wudu. Kalau lagi pas datang waktu sholat. Nah, karena air hujan itu suci, bersih. Ya. Sebaik-baik air itu air hujan. Karena apa? Dia datangnya dari langit, dari Allah langsung dari langit. Lalu apakah lagi kata Allah? Linuhyiya bihi baldatan maitan wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman wa anasiyya katsira.
Ini sebagai bukti bahwa air dari langit itu sebaik-baik air. Apa kata Allah selanjutnya? Agar, kata Allah, linuh iya bihi, agar dengan air itu, ya kan, Allah menghidupkan, ya, menghidupkan baldatan maitan, negeri yang mati. Negeri yang mati, Bang Syamil, negeri yang mati itu artinya apa? Negeri yang kering, yang tandus. Ya. Allah hidupkan dengan air hujan. Ya. Wa nusqiyahu mimma khalaqna, kata Allah, dan kami memberi minum kepada sebagian apa yang telah kami ciptakan. Tuh, jadi air hujan itu buat air minum juga. Bisa buat minum. Hewan terutama kan di sini disebut sebagian apa yang telah Allah ciptakan, yaitu apa? Hewan dan tumbuhan. Bukan nggak boleh, boleh aja, tapi bukan itu minuman kita. Kalau minuman kita yang utama itu dari tanah airnya. Seperti itu. Boleh. Ya. An'aman, nah disebut di sini nak, an'aman berupa hewan ternak. Jadi minuman buat hewan ternak. Wa anasiya katsiran, dan manusia yang banyak tuh buat manusia juga, kata Allah. Jadi air hujan itu buat minuman bagi binatang ternak dan manusia. Lalu Allah katakan lagi, walaqad sarrafnahu bainahuma liyadhakkaru fa'aba aktsarun nasi illa kufura. Kata Allah, dan sungguh kami telah mempergilirkan hujan itu di antara mereka agar mereka mengambil pelajaran. Tetapi kebanyakan manusia tidak mau bersyukur, bahkan mereka mengingkari nikmat Allah. Ya. Hujan dipergilirkan kan? Ya kan? Coba kalau hujan terus sepanjang tahun. Tapi sama Allah digilirin. Ada hujan, ada panas. Ada panas, ada hujan. Ganti-gantian. Jadinya apa? Jadinya nikmat. Tapi udah begitu pun masih banyak orang yang kufur, ingkar sama nikmat Allah. Itu makanya kalau hujan disyukuri, kalau panas disyukuri. Dan masih banyak lagi ayat-ayat lain ya, yang bisa kita ambil nih di dalam ayat ini. Itu aja mungkin pelajarannya. Kita cukupkan untuk tadabbur dari Al-Qur'annya. Jadi Allah kasih tanda kekuasaannya jelas sekali, bisa kita lihat. Kalau kita nggak ngambil pelajaran, maka kita termasuk orang-orang yang bodoh namanya. Nah sekarang kita lanjut pelajaran kita di buku kitab Syama'il ya, Imam At-Tirmizi. Buku itu berisi tentang kumpulan hadis tentang budi pekerti dan perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita udah sampai masih di bab tentang bagaimana syair Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai hadis ke-236 dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Dia bercerita, Jalastun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam aktsara min mi'ati marratin wa kana ashabuhu yatanashaduna syi'ra wa yatadzakaruna asya'a min amril jahiliyati wa huwa sakitun wa rubbaha tabassama ma'ahum. Kata Jabir, aku menghadiri majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dari 100 kali. Di sana para sahabatnya saling mengumandangkan syair dan saling membicarakan segala sesuatu tentang masa jahiliyah. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiam diri saja dan kadang-kadang tersenyum bersama mereka. Nah ini yang Abi pernah pelajari juga. Ini salah satu
dibolehkannya kalau lagi ngumpul kemudian cerita-cerita tentang masa lalu, termasuk masa-masa jahil. Untuk apa? Untuk pelajaran. Kadang menertawakan diri sendiri, kok kita dulu begitu ya. Ya, itu memperkuat iman kita dan memperkuat rasa syukur kita. Dulu saya begitu, sekarang saya begini, alhamdulillah. Jadi semakin bersyukur dia. Kenapa? Dia lebih baik hari ini dibandingkan di masa lalu. Lalu di hadis yang berikutnya, hadis ke-237, dalam sebuah riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an mengemukakan Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Ash'aru kalimatin takallamat bihal arabu kalimatu labid ala kullu syai'in ma khalallaha batilu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seindah-indah syair yang pernah diucapkan orang Arab ialah kalimat syair labid yang isinya apa? Ala kullu syai'in ma khalaqallahu batil. Ingat, tiap-tiap sesuatu selain Allah pasti binasa. Itu syairnya. Jadi syairnya pun tentang ingat, segala sesuatu selain Allah itu pasti binasa. Yang kekal hanya Allah. Itulah sebaik-baik syair kata Rasulullah SAW, yang menegaskan tentang ketauhidan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang berikutnya, kita sambil nunggu isya ya, jadi kita selesaikan saja nih, tinggal 2. Asy-Syarid radhiyallahu an bercerita, aku pernah berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibonceng maksudnya. Kepadanya kubacakan 100 qafiyah. Qafiyah itu sajak ya. Kubacakan 100 qafiyah syair gubahan Umayyah bin Abi Salt As-Saqafi. Manakala kubacakan kepadanya sebaik syair, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tambahkan lagi. Sehingga kepadanya kubacakan 100 bait syair. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Umayyah itu hampir saja menjadi muslim. Nah, kemarin sudah kita baca ya, Umayyah bin Salt yang termasuk penyair yang hebat gitu. Syair-syairnya banyak yang bagus, bahkan Nabi suka. Tapi sayang dia tetap dalam kekafiran. Dia enggak masuk Islam. Makanya Rasulullah hampir saja dia jadi seorang muslim. Lalu hadis yang terakhir di bab tentang syair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah radhiyallahu an, dia menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan mimbar untuk Hasan bin Sabit di dalam masjid agar ia bersyair yang membesarkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau perawi ragu, atau dalam kurung perawinya ragu, agar ia mempertahankan Rasulullah SAW. Jadi disediain panggung buat Hasan bin Sabit di masjid supaya dia bersyair untuk membesarkan hati Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menolong Hasan lewat Jibril tatkala ia mempertahankan atau membesarkan hati Rasulullah SAW dengan syairnya. Jadi bayangin ya, Allah menolong Hasan bin Sabit lewat Jibril ketika dia membacakan syairnya untuk Rasulullah. Jadi Rasulullah ngasih kesempatan sahabatnya untuk mendapatkan pertolongan dari Allah melalui Jibril dengan cara dikasih kesempatan dia membacakan syair yang menjadi keahliannya. Benar ya. Jadi setiap orang bisa mendapatkan pertolongan Allah lewat keahlian yang dia punya. Itu salah satu pelajaran. Apa keahlian kita? Maka keahlian kita itu kalau kita kerjakan untuk Islam, untuk membesarkan Allah, untuk memuliakan Rasulullah SAW, maka itu akan bisa menjadi penolong kita. Itu saja yang bisa habis bacakan di bab tentang syairnya Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah membaca syair. Ya. Kita sudah selesaikan syair yang dibaca Rasulullah. Berikutnya kita akan masuk nanti
di bab ke-27 tentang babu ma jaa fi kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fis samr, ya. Bab tentang percakapan Rasulullah SAW di malam hari, ya, percakapan Rasulullah. Jadi Rasulullah kalau ngobrol malam-malam itu apa yang diobrol, ya. Itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga tadabbur Al-Quran kita bisa semakin membuat kita ingat Allah, kenal Allah, dan membaca hadis-hadis di kitab Syama'il bisa semakin membuat kita mengenal Rasulullah dan cinta sama Rasulullah, ittiba sama Rasulullah, sehingga dengan izin Allah dia memberikan rahmatnya kepada kita, dan dengan izin Allah dia memperkenankan Rasulullah untuk memberikan syafaatnya kepada kita, sehingga kita semua nanti insya Allah berkumpul lagi di surganya Allah bersama-sama. Amin ya Allah rabbal alamin. Kita tutup dengan istighfar, hamdalah, dan tasbih kifaratul majlis. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.